Selamat datang di pertemuan kelima. Pada hari ini kita akan belajar tentang elicitation and collaboration. Apa itu? Mari kita cari tahu sama-sama. Kita mulai pengertian yang pertama. Pengertian dari elicitation, yaitu cara bagaimana seorang analis bisnis mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penerimaan informasi biasanya bisa didapatkan dari stakeholder atau sumber lainnya. Dan juga elicitasi ini menjadi jalan utama karena bisa mendapatkan info persyaratan dan desain karena melibatkan stakeholder secara langsung. Sedangkan pengertian collaboration secara umum adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Maka secara garis besar, elicitation and collaboration ini mempelajari tentang bagaimana cara analis bisnis mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan dengan stakeholder. Adapun 5 langkah utama untuk melakukan elicitation and collaboration. Untuk materi lebih lengkapnya bisa kamu baca di bab book guide tentang elicitation and collaboration di halaman 53 ya. Langkah yang pertama adalah prepare for elicitation. Tujuannya untuk memahami ruang lingkup, menentukan teknik yang sesuai, dan merencanakan atau mendapatkan bahan dan sumber pendukung yang sesuai, termasuk menentukan produk kerja yang akan diproduksi menggunakan hasil elisitasi, memutuskan teknik mana yang paling cocok digunakan, menetapkan logistik elisitasi, dan mengidentifikasi bahan pendukung yang dibutuhkan. Tidak ketinggalan ada beberapa teknik yang bisa kamu gunakan untuk prepare for elicitation, yaitu ada brainstorming, ada data mining, ada analisis dokumen, estimasi waktu, wawancara, mind mapping, analisis dan risk management, dan juga stakeholder. Dan materi lebih lengkapnya bisa kamu baca di bab book guide ya. Langkah yang kedua, ada conduct elicitation. Tujuannya adalah untuk menarik, mengeksplorasi, mengidentifikasi informasi yang relevan dengan perubahan. Dalam langkah ini, stakeholder dapat bekerja sama dengan berpartisipasi dan berinteraksi dalam aktivitas elisitasi, serta meneliti, mempelajari, dan memberikan feedback pada dokumen, sistem, model, atau juga antarmuka. Di dalam langkah ini, kamu akan dikenalkan dengan 3 jenis elisitasi yang umum yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, ada kolaboratif, yaitu melibatkan interaksi langsung dengan stakeholder dan mengandalkan pengalaman, keahlian, dan penilaian mereka. Yang kedua, penelitian, yaitu melibatkan secara sistematis untuk menemukan dan mempelajari informasi dari bahan atau sumber yang tidak diketahui secara langsung oleh stakeholder. Yang terakhir adalah eksperimen, yaitu melibatkan pengidentifikasian informasi yang tidak dapat diketahui tanpa semacam tes. Langkah yang ketiga adalah confirmation elicitation result. Tujuannya untuk memeriksa akurasi dan konsistensi informasi yang telah kamu kumpulkan selama elicitation berlangsung. Informasi yang telah diperoleh dikonfirmasi untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya sebelum sumber daya berkomitmen untuk menggunakan informasi tersebut. Dalam hal ini, hasil elicitation dapat dibandingkan dengan sumber dan hasil lain untuk memastikan konsistensinya. Di langkah ketiga ini juga, kolaborasi dengan stakeholder sangat diperlukan. Gunanya untuk memastikan bahwa apapun yang diinginkan stakeholder sudah diwujudkan dengan benar dan disetujui oleh stakeholdernya. Langkah yang keempat adalah communicate business analysis information. Tujuannya untuk memastikan stakeholder memiliki pemahaman bersama tentang informasi analisis bisnis. Di dalam langkah ini, seorang bisnis analis harus mengkomunikasikan informasi yang sesuai kepada stakeholder pada waktu yang tepat dan dalam format yang memenuhi kebutuhan mereka. Dan juga seorang bisnis analis harus memastikan bahwa mereka, para stakeholder, memahami informasi dan mendapatkan kesepakatan. Langkah yang kelima, manage stakeholder collaboration. Tujuan dalam langkah ini adalah untuk mendorong para stakeholder mau bekerja sama untuk menuju tujuan bersama. Mengapa penting dilakukan? Karena stakeholder memegang berbagai tingkat pengaruh dan otoritas atas persetujuan hasil kerja dan merupakan sumber kebutuhan, kendala, dan asumsi yang penting. Maka, seorang bisnis analis juga harus aktif dalam mengelola hubungan dengan stakeholder.
terutama untuk stakeholder yang memberikan layanan kepada bisnis analis, termasuk masukan untuk tugas analisis bisnis dan aktivitas pendukung lainnya, atau kepada stakeholder yang bergantung pada layanan yang diberikan oleh bisnis analis, termasuk output dari tugas analisis bisnis, atau stakeholder yang berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas analisis bisnis. Apa itu elicitation and collaboration? Yaitu mempelajari bagaimana tugas bisnis analis memperoleh informasi dari stakeholder dan mengkonfirmasi hasilnya. Juga menjelaskan bagaimana kita berkomunikasi ke stakeholder ketika analisis bisnis sudah disimpulkan. Kenapa sih langkah untuk mengelola stakeholder dengan baik ini perlu dilakukan? Alasannya adalah karena kalau kalian memiliki hubungan yang buruk dengan stakeholder, itu akan berpengaruh dengan pekerjaan kalian. Nah, diantaranya adalah kegagalan untuk memberikan informasi yang berkualitas kepada stakeholder, atau bertahan untuk tidak berubah, jadi stakeholder nanti nggak bisa dibilangin gitu, atau kurangnya dukungan dan partisipasi dalam pekerjaan analisis bisnis, dan juga informasi analisis bisnis kamu akan diabaikan oleh stakeholder. Jadi, kelolalah hubungan dengan baik dengan stakeholder kalian ya.